Oke, selamat datang di kuliah Aljabar 2. Sekarang kita akan lanjut ke teori yang membahas terkait pembagian antara dua buah polinomial pada suatu ring polinomial, gitu ya. Jadi tadi kita sudah membahas ya, dibuat suatu polinomial atas lapangan F, gitu ya. Terus sekarang kita akan membahas pembagian antara dua buah polinomial di suatu ring polinomial. Contoh, gitu ya. Ini sebagai contoh. Ya, misalkan kita punya polinom Px dan Qx, itu adalah polinom pada eh, ring polinomial dengan lapangannya itu bilangan real. Ya, misalkan saya punya Px itu sama dengan 5x kuadrat tambah 7x kurang 2, sedangkan Qx itu adalah 2x plus 5, maka apa yang terjadi dengan pembagian ya pembagian antara polinom P dengan polinom Q gitu ya. Maka kalau kita lakukan pembagian antara dua buah polinom, kita akan lihat hasilnya apa dan sisanya seperti apa. Gitu ya. Seperti contoh ini kita punya 5x kuadrat plus 7x kurang 2 ini dibagi oleh 2x plus 5, maka seperti biasa ya kita habiskan dulu yang pangkat tertingginya yaitu 5x kuadrat, berarti kita kalikan dengan, karena itu 2x, berarti dikali 5 per 2x ya. Jadi kita akan dapat di sini 5x kuadrat ditambah 5 kali 5 per 2x itu 25x per 2. Ini kalau kita kurangi, kita akan dapat 7 itu sama dengan 14 per 2, kurang 25 per 2, kita dapat negatif 11 per 2x kurang 2. Ya, setelah itu, ya dari sini kita masih bisa hilangkan suku x-nya, gitu ya, dengan cara ini 2x itu kita kalikan dengan negatif 11 per 4. Ya, kalau dikalikan negatif 11 per 4, jadinya di sini negatif 11 per 2x, terus 5 dikali 11 per 4, ini jadinya negatif 55 per 4. Ini kalau kita kurangi, maka yang ini habis, gitu ya, min 2 tambah 55 per 4, min 2 itu min 8 per 4, berarti 55 kurang 8, kita akan dapat 47 per 4. Berarti kita bisa katakan ya, pembagian ya antara polinom 5x kuadrat plus 7x min 2 dengan 2x plus 5 itu menghasilkan apa? Polinom ya 5 per 2 x kuadrat kurang 11 per 4, terus ditambah sisanya adalah apa? 47 per 4 per 2x plus 5. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ketika kita membagi dua buah polinom, ada hasil pembagian dan juga ada sisa pembagian. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, sisa pembagian dari kedua buah polinom ini adalah ini ya 47 per 4 kalau kita perhatikan ya nilai derajat dari sisa pembagian ini ya itu lebih kecil daripada derajat pembaginya di sini ya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu prinsip pada pembagian antara dua buah polinom. Ketika kita membagi satu polinom dengan polinom lain, hasilnya kita dapat gitu ya. Hasilnya kita dapat, sorry ini mohon maaf ya, harusnya 5 per 2x saja ya. Hasilnya kita dapat sisanya gitu ya. Sisanya letaknya itu ada pada sisanya itu apa? Derajat dari polinom sisa pembagiannya itu selalu lebih kecil daripada derajat pembaginya. Ya, dari sini kalau kita perhatikan masuklah ke teorema 455 terkait algoritma pembagian tapi bukan pada bilangan bulat. Kalau kita ingat ya, division algorithm pun ada pada algoritma bilangan bulat pun juga serupa ya. Kalau kita belajar gitu ya, contoh misalkan ya, kalau pada bilangan bulat kita punya 5 bagi 2. Oke, 5 per 2. Ya kita tahu 5 per 2 itu kan sama saja dengan 2 ditambah 1/2. Sisanya itu 1 ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita tanya terkait sisa pembagian dari 5 dan 2 itu nilainya selalu lebih kecil dari si pembaginya yaitu 2. Ya, begitu juga berlaku untuk pembagian antara dua buah polinom. Ya, itu tertulis pada
teorema teorema 455 ya, teorema 455 itu bunyinya kalau kita punya polinom f dan g gitu ya, anggota suatu ring polinomial dengan lapangan f gitu ya. Terus di sini lihat ya, kalau kita ketahui polinom g-nya tidak nol, maka ini ya gitu ya. Polinom f itu kita bisa nyatakan sebagai itu ya, polinom Q dikali polinom G ditambah polinom R gitu ya, di mana ya polinom Q ini adalah hasil pembagiannya ya, polinom ya hasil pembagian, kemudian polinom R itu adalah polinom apa, sisa pembagian ya, hasil dan sisa. Ingat, dan yang selanjutnya apa, derajat dari polinom R itu kurang dari derajat polinom G. Bukan hasil ya, tapi derajat polinom sisa pembagian itu selalu kurang dari derajat pembaginya. Ya, seperti itu. Ya, ini oke, di situ ditambah lagi, atau kalau bukan derajatnya kurang dari, maka si polinom R-nya itu adalah polinom nol. Atau berarti pembagian antara polinom F dan G itu habis. Ya, atau polinom F habis dibagi oleh polinom G. Seperti itu ya. Ini adalah teorema terkait algoritma pembagian pada polinom. Ya, jadi pada polinom juga sama. Ya, atau kalau di bilangan bulat, ya kalau kita perhatikan di bilangan bulat itu sering dikenal dengan apa? Modulo. Ya, 5 modulo 2 berarti ditanya apa? Sisa pembagian dari 5 dan 2. Nilainya tidak selalu lebih dari 2. Nah, sedangkan kalau pembagian pada polinom, antar polinom, sisa pembagiannya itu apa yang tidak lebih? Derajat tertingginya atau degree-nya. Ya, derajat tertinggi dari sisa pembagiannya yang tidak pernah lebih dari derajat pembaginya. Itu bedanya antara sisa pembagian pada bilangan dan juga polinom. Ya, kalau kita masuk ke contoh lagi, misalkan kita punya polinom, ya anggaplah kita punya polinom P itu ya 7x pangkat 4 kurang 2x kuadrat tambah 7x kurang 5. Dan misalkan kita punya polinom Q-nya itu adalah, oh sorry, karena soal kita itu eh, ya karena soal kita itu polinomnya menggunakan F dan G, ya maka kita coba menggunakan yang sama ya. Kita pakai polinom F dan juga polinom G. Nah, polinom F dan polinom G. Misalkan polinom G-nya adalah 2x kuadrat kurang 7x tambah 10. Ya, sekarang kita coba lakukan pembagian antara polinom F dan G. Ya, kita punya di sini 7x pangkat 4 kurang 2x kuadrat tambah 7x kurang 5 dibagi dengan apa? 2x kuadrat kurang 7x tambah 10. Ingat, polinom pembaginya itu berderajat 2. Artinya sisa pembaginya itu derajat dari polinom sisa pembaginya kurang dari 2. Ya, berarti bisa 1, bisa 0. Sekarang kita selesaikan ya. Berarti untuk menghilangkan 7x pangkat 4, maka kita perlu kalikan dengan ya 7 per 2 x kuadrat. Hasilnya akan jadi ya 7x pangkat 4 kurang 49 per 2 x pangkat 3 tambah 10, sorry, 10 dikali 7 per 2 berarti 10 bagi 2, 5. 5 kali 7 kita dapat 35 ya. 3, oke, sorry. Kita dapat 35 x pangkat 2. Kalau kita kurangi, maka ini habis. Ya, ini 0 kurang kurang 49 per 2 x pangkat 3 berarti kita dapat 49
per 2, X pangkat 3, terus minus 2 kurang 35, berarti kita dapat minus 37, X kuadrat, ya. Terus di sini masih tambah 7X tambah 5. Kita hilangkan lagi polinom pangkat 3-nya. Di situ 49 per 2 berarti kita kali ini di sini tambah 49 per 4. X. Ya, supaya jadi 49 per 2 X pangkat 3. Kalau dikalikan 49 kali 2 bagi 4, berarti 2 dengan 4 dibagi, penyebutnya jadi tinggal 2. Berarti kita punya di sini 49 per 2, jadinya X pangkat 3. Ya, terus ini dikurang 49 kali 7 lagi, berarti kita punya 343 per 4 X kuadrat. Ya, terus tambah 49 per 4 kali 10X, berarti di sini kita dapat 10 bagi 4, berarti 5 per 2, 5 dikali 49 per 2. Ya, 5 kali 49 per 2, 245, berarti kita dapat 245 per 2X. Ya, ini kita kurangi, kita akan dapat ini sehabis, gitu ya, terus minus 37, jadinya tambah 343 per 4. Kalau 37 kita samakan penyebut, berarti kita dapat 37 dikali 4 itu 148, kalau tidak salah, 28, ya. 148, 343 kurang 148 per 4, ya. Berarti jadinya hasilnya adalah 195 per 4. Ya, berarti di sini 195 per 4 X kuadrat. Terus di sini 7X kurang 245 per 2X. 7X itu 14 per 2. 14 per 2 kurang 245 per 2. Kita akan dapat ini kurang 231X per 2. Ya, tambah 5. Ya, berarti yang terakhir kita masih bisa hilangkan polinom pangkat 2-nya. Berarti kalau kita mau hilangkan, berarti 2 harus dikalikan dengan ini biar jadi 195 per 4, berarti jadinya 195 per 8. Ya, ketika dikalikan, ini kita akan dapat di sini, ya, kalau dikali 2 berarti penyebutnya 8 jadi 4, berarti 195 ya per 4 X kuadrat, kemudian kurang 7 kali 195 gitu ya. Di sini 7 kali 195 per 8 berarti 1000. Berarti kita punya 1400 kurang 35 kita dapat 1000 1365. Ya, 1365 ya 1365 X per 8. Terus setelah itu 10 dikali 195 per 8 berarti di sini kita punya tambah ini kalau kita kalikan berarti kita tulis saja 1950 per 8. Ya, kita kurangi, maka ini habis. Ya, 231X kurang min 1365 berarti jadinya 1365X per 8 kurang 231X per 2. Samakan penyebut berarti 231 kali 4. Ya, ini kita akan dapat. Ini akan jadinya 1365X kurang 924X per 8. Ya, ini kalau diselesaikan, berarti kita akan dapat 441 X per 8. Ya, berarti hasil pengurangannya adalah 441 X per 8. Ini kurang 5 kalau disamakan penyebut, berarti 40 per 8. 40 kurang 1950 berarti min 1910 per 8. Ya, berarti dari hasil pembagian dan sisa pembagian, kita bisa tuliskan bahwa ya sesuai dengan algoritma pembagian, berarti 7X pangkat 4 kurang 2X kuadrat tambah 7X kurang 5 itu sama dengan ya 7 per 2 X kuadrat tambah 49 per 4X tambah 195 per 8
dikali dengan si polinom pembaginya tadi, yaitu apa? 2x kuadrat kurang 7x tambah 10, baru ditambah dengan polinom sisa pembagiannya, yaitu apa? 441 per 8x kurang 1910 per 8. Seperti ini. Ya, ini adalah apa? Ya, kalau kita ingat lagi, ini adalah polinom f, ini adalah polinom tadi hasil pembagiannya, namakan Q, ini adalah polinom pembaginya G, dan ini adalah polinom sisanya. Itu R. Lihat derajat polinom R-nya 1, derajat polinom pembaginya G 2. Kurang dari. Seperti itu ya. Itu adalah contoh pembagian antara dua buah polinomial. Nah, setelah membahas pembagian antara dua buah polinomial, kalau kita perhatikan lagi di sini, ya dikenalkan lagi kalau kita lihat, ya sebelum membahas terkait itu, ya FPB antara dua buah polinomial dikenalkan dulu yang namanya polinomial monik. Ya, kalau kita perhatikan definisi polinomial monik, ya definisi, ya ya, misalkan gitu ya kita punya misalkan f itu polinom di suatu ring polinomial dengan lapangan f gitu ya. Terus ya fx itu ya dikatakan polinomial monik jika jika apa? Koefisien pangkat koefisien dari pangkat tertinggi, suku pangkat tertinggi dari f adalah 1. Jika fx gitu ya. Jika eh, oke, jika fx itu dapat ditulis ya fx sama dengan 0 tambah a1x ditambah sampai tambah a n min 1 x pangkat n min 1 tambah x pangkat n. Ya, atau dengan kata lain apa? Ya, dengan kata lain koefisien ya dari ya suku pangkat tertinggi si polinom f adalah satu ini apa? Satu ini adalah identitas terhadap operasi kali di lapangan. Ingat, satunya tergantung lapangannya ya. Ya, kalau lapangannya bentuknya fungsi ya berarti satunya identitas di fungsi, entah apa itu. Gitu ya. Ingat satu di sini bukan satu pada bilangan, bisa jadi satu pada bilangan, tapi bisa juga satu yang lain. Seperti itu ya. Asal yang kita bahas ini satu punyanya lapangan. Nah, setelah membahas terkait polinomial monik, gitu ya. eh, Setelah membahas terkait polinomial monik, sekarang kita bahas terkait FPB antara dua buah polinom. Ya, kalau pada bilangan kita sudah tahu ya, contoh gitu ya, bahkan Anda sudah belajar waktu sejak SD ya, kalau kita punya FPB gitu ya. FPB dari 9 dan juga 15. Ya, Anda bisa jawab 3. Ya, seperti itu karena FPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Kalau saya lebih suka menggunakan kata pembagi bersama terbesar. Ya, karena 15 dan 9 pembagi bersama terbesarnya itu 3. Pembagi bersamanya apa saja? Banyak. Ya, pembagi bersama untuk 9 dan 15 ada min 3, min 1, 1 dan juga 3. Tapi dari hasil-hasil itu yang paling besar adalah 3. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana FPB dari dua buah polinom. Gitu ya. Di situ diberikan, kalau Anda perhatikan ada juga di buku halaman 158, gitu ya. Misalkan, mulai ya definisi kita punya polinom f dan g itu adalah suatu ring polinomial dengan lapangan. Ya, pada suatu ring polinomial dengan lapangan, terus ya f dan g itu tak keduanya nol. Ya, tak keduanya nol.
Artinya apa? Kalau satu nol, yang lain tidak boleh nol ya, atau dua-duanya tidak nol sama sekali. Yang penting apa? Dua-duanya tidak boleh nol secara bersamaan. Ya, ingat itu syarat FVB. Ya, nah, maka suatu polinom D ya itu dikatakan ya dikatakan FPB ya dari polinom fx dan gx ya. Ini mohon maaf, ini D ini maksudnya polinom ya, polinom dx ya. Ini f dan g juga sama. Ini harusnya polinom f dan polinom g. Ya, kita punya fx, kita punya gx, gitu ya. Terus fx dan gx-nya tak keduanya nol. Ya, D, polinom D itu dikatakan FPB dari F dan G jika ada dua syarat. Yang pertama apa? Polinom D itu harus habis membagi polinom F dan polinom D juga habis membagi polinom G. Setelah itu syarat yang kedua adalah apa? Jika terdapat ya polinom H di ring polinomial sehingga si polinom H ini habis membagi polinom F dan si polinom H ini habis juga membagi polinom G, maka ya polinom H ini juga habis membagi si FPB dari polinom F dan polinom G. Seperti itu. Ya, ini adalah definisi dari FPB antara dua buah polinomial. Nah, sekarang kita akan coba lihat eh, kita akan coba lihat contoh. Ya, kita akan lihat contoh FPB dari dua buah polinomial. Gitu ya. Nah, sekarang gitu ya, misalkan kita punya ini. Ya, kita punya contoh. Ya, diberikan ya, kita punya diberikan polinom F misalkan ya, itu sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah satu. Terus kemudian diberikan polinom G-nya itu adalah X pangkat 3 kurang satu. Sekarang kita akan cari FPB-nya. Ya, cara mencari FPB yang pertama apa? Kita cari faktor dari masing-masing polinom dulu. Terus kita lihat ada tidak yang sama. Ya, contoh. Kita tahu polinom F di sini, kita tahu polinom F di sini ya bisa difaktorkan ya menjadi apa? X kurang satu dikuadratkan. Begitu juga dengan polinom G. Ini bisa difaktorkan menjadi apa? X kurang satu dikali X kuadrat ditambah X ditambah satu. Nah, ternyata kedua ini punya faktor bersama, yaitu apa? X kurang satu. Oh, ya. Nah, mohon maaf, syarat FPB dari dua buah polinom itu juga ada. Tadi kenapa kita bahas polinomonik itu tadi ya. Syarat dari FPB antara dua buah polinom itu adalah harus FPB-nya adalah polinom monik juga. Jadi si polinom D ini ya syaratnya adalah apa? Dia adalah polinomial monik. Ya, nah berarti kita kembali ke contoh. Berarti kita dapat pembagi bersamanya apa? X min satu. Begitu ya, X min satu. Oh, berarti dari sini ini X kuadrat tambah X tambah satu sudah tidak bisa kita ini lagi ya. Karena kalau kita lihat yang satu ini, ya yang bagian sini, ini kalau kita cek diskriminannya, B kuadrat kurang 4AC diskriminannya negatif. Artinya apa? Akar-akarnya sudah tidak ada di bilangan real. Ingat, kita lapangan yang di sini adalah lapangannya atas bilangan real. Artinya, kalau Anda mau faktorkan polinom, hasil pemfaktorannya harus bilangan real. Ya, kalau di luar bilangan real,
berarti bukan anggota ini. Ya, anggota polinom atas bilangan real. Nah, berarti kita dapat faktor bersamanya ini. Ya, ingat kalau kita sudah dapat faktor bersama karena ini yang paling besar, tidak ada lagi. Berarti apa? Syarat FPB itu adalah apa? Polinomial monik. Berarti kita klaim apa? Dx sama dengan X kurang satu adalah apa? FPB dari Fx dan G. Seperti itu ya. Jadi kita caranya adalah kita mencari dulu faktor dari masing-masing polinom, kemudian baru kita lihat faktor bersamanya. Ya, nah seperti itu. Ini contoh ya, kita dapat. Ingat karena ini bentuknya, ingat pangkat tertinggi dari polinom dx apa? Koefisien pangkat tertingginya apa? Satu. Maka ini polinom monik berarti di FPB. Seperti itu ya. Contoh lagi yang kedua. Ya, kalau kita bahas contoh yang kedua, misalkan gitu ya. Contoh yang kedua, misalkan kita punya ya dikasih ya di eh, buku gitu ya. Anda lihat di soal di buku ada juga dikasih polinom x pangkat 3 kurang 6x tambah 7. Anggaplah ini polinom f. Terus polinom g-nya adalah apa? X tambah 4. Ya, sekarang kita mau cari FPB dari F dan G. Nah, ingat F ini adalah polinom G ini adalah polinom derajat satu. Berarti apa? Faktornya ini dua-duanya, ini dua-duanya ring atas ya ya ring polinomial atas lapangannya bilangan real. Nah, karena polinom G itu derajatnya satu, berarti apa? Pembaginya derajat nol, berarti konstan. Ya, jadi G ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Kalaupun difaktorkan hanya bisa dengan bilangan konstan. Contohnya misalnya kita bisa tulis X tambah 4 itu sebagai seperempat dikali 4X tambah 16. Ya, hanya seperti itu. Hanya bermain dengan bilangan real. Sementara polinom F itu polinom derajat 3. Nah, karena polinom G itu polinom derajat satu, maka kita cukup periksa apakah polinom apakah polinom G ini merupakan salah satu faktor dari polinom F. Caranya bagaimana? Kita tinggal tuliskannya. Berarti coba kita bagikan. Berarti langsung saja kita bagi X pangkat 3 kurang 6X tambah 7 dengan X tambah 4. Ya, kalau tidak bersisa, berarti polinom G adalah faktor dari polinom F. Berarti FPB-nya adalah si polinom G. Dan cek ya, berarti ini dari X kuadrat. Gitu ya. Kalau ini dengan X kuadrat, maka kita akan dapat X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat. Ya, kalau kita selisihkan, ini berarti hasilnya adalah min 4X kuadrat, min 6X tambah 7. Min 4X kuadrat berarti ini dikali min 4X. Ya, supaya habis. Berarti di sini kita punya kalau dikali min 4X, berarti ini jadinya min 4X kuadrat gitu ya. 4 kali min 4x berarti jadinya min 16x. Kalau kita kurangi ini habis gitu ya. Min 6 tambah 16x berarti kita punya 10x plus 7 gitu ya. Terus setelah itu 10 berarti tambah 10 lagi masih bisa. Ya, berarti ini kalau kita kali dapat berarti 10x tambah 40. Kalau kita kurang 7 kurang 40 minus 33. Wah, sayangnya ada sisanya. Artinya apa? X tambah 4 bukan merupakan faktor dari polinom X pangkat 3 kurang 6X tambah 7. Artinya apa? Masing-masing polinom F dan G itu tidak punya faktor bersama. G polinom G itu bukanlah faktor dari polinom F. Berarti apa? Ya pembaginya hanya berarti polinom derajat nol atau hanya konstan. Ingat, polinom derajat nol yang monik berarti apa? Haruslah satu. Artinya FPB ya karena pembaginya hanya konstan. Ingat, kalau polinom monik yang konstan, ingat artinya apa? Suku pangkat tertingginya, koefisien dari suku pangkat tertingginya harus satu. Ya, karena kita punya, ya berarti FPB-nya
Itu kan bentuknya adalah A0. Ya, berarti apa? Koefisien dari suku pangkat tertinggi kan A0. Haruslah 1. Berarti mau tidak mau, dx ini adalah 1. Artinya, FPB dari fungsi f dan g pada contoh nomor 2 adalah 1. Atau biasanya orang katakan apa? Kalau kita punya dua buah bilangan yang FPB-nya 1 apa? Berarti polinom f dan polinom g itu saling prima. Nah, seperti itu ya. Oke, dengan demikian materi terkait ring polinomial sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.